Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan sedikit dijelaskan mengenai eh, komputasi tentang penentuan akar persamaan kuadrat. Di sini menggunakan dua metode, yaitu metode bisection dan yang satunya adalah metode Newton-Raphson. Yang pertama untuk metode bisection ini, yang pertama di sini terdapat sebuah fungsi grafik fungsi fx di mana nilai titik xr ini adalah akar dari fx sendiri jika fx-nya itu adalah 0. Nah, berawal dari persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c, untuk mencari akar dari persamaan ini adalah dengan cara menggunakan perhitungan seperti berikut. Min a kurang lebih akar determinan, di mana determinannya ini adalah b kuadrat min 4ac per 2a. Nanti di situ dengan menggunakan metode perhitungan manual dapat diperoleh akar persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, dengan menggunakan metode bisection kita bisa menentukan a dan b yang mengurung akar. Artinya maksud dari akar itu kan yang ini nilai xr. Jadi yang mengurung akar itu berarti yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya, dengan syarat bahwa fa dan dikali fb ini adalah kurang dari 0. Maksudnya adalah titik A ini adalah yang ini, ujung dari grafik persamaan dan ujung grafik persamaan itu, A dan B. Nah, di sini dengan syarat FA dan dikali FB ini kurang dari 0 atau negatif. Nah, kalau lebih dari negatif kalau lebih dari 0 berarti kan positif. Itu tidak mengurung akarnya, tidak mengurung akar nilai A dan B. Nah, setelah itu menentukan nilai C. C ini adalah nilai tengah antara A dan B. Nah, sehingga misalnya ini adalah A dan B. Nilai tengahnya adalah berarti untuk mencari nilai tengah C ini berarti A ditambah B dibagi 2. Nah, periksa kemudian apakah FC ini adalah 0. Jika 0 maka C-nya adalah akar. Maksud FC adalah sama dengan 0 adalah si nilai C-nya ini berapa, terus dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, apabila FA dikali FC-nya itu lebih dari 0, maka A sama dengan C. Dan apabila FB dikali FC sama lebih dari 0, maka yang B yang berubah menjadi C. Nah, dibuktikan dengan komputasi berikut. Dibutuhkan dua buah komputasi. Yang pertama adalah metode bisection-nya dan yang kedua adalah program utamanya untuk memecahkan soal. Yang pertama di sini kita mendefinisikan bisection. Kita membutuhkan fungsi A, fungsi F, nilai A, B, dan nilai toleransi, di mana pada materi tadi dikatakan bahwa jika FA dikali FB ini lebih dari 0, maka tidak bisa gitu, tidak karena nilai A dan B itu tidak mengurung akar. Lalu disuruh untuk menentukan nilai lain. Nah, di sini syaratnya kan nilai FA dikali FB itu kurang dari 0. Nah, maka ini tidak memenuhi. Kemudian nilai C. C ini kan tadi ya nilai tengah antara A dan B, berarti tinggal ditambahkan, kemudian dibagi 2. Kemudian while absolute, apabila si nilai C-nya ini, FC ini lebih dari toleransi dengan C-nya nilai tadi ya, yang ini. Nah, jika A dikali C itu lebih dari 0, maka A sama dengan C. Jika B dikali FC sama dengan 0, lebih dari 0, maka yang digantinya itu adalah B. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal itu, soalnya kan persamaan itu berasal dari x kuadrat min 4. Nah, kita memasukkan nilai A ini berupa tebakan awal A dan tebakan awal B. Maksud tebakan awal tuh misalnya tadi kan nilai A-nya itu nilai ujung sini, nilai A, ini nilai B. Nah, kemudian untuk menginput nilai toleransi.
Nah, kemudian akan diperoleh nanti akar persamaannya berapa. Nah, menurut teori di sini untuk x kuadrat min 4, salah satu akarnya itu 2 atau negatif 2. Kita akan buktikan apakah benar. Kita lakukan running. Nah, kemudian di tebakan awalnya itu kita coba 0, kemudian 10, kemudian toleransinya itu 1 kali 10 pangkat min 20. Jadi penulisannya adalah 1E min 20. Nah, maka akar persamaannya di sini adalah 2.0. Kenapa 0 dan 10? Syarat tadi bahwa FA dikali FB ini, mana tadi ya? Nah, syarat bahwa FA dikali FB ini lebih dari 0. Karena kalau misalnya kurang dari 0, harus kurang dari 0 atau sama dengan 0. Kalau lebih berarti tidak memenuhi. Nah, di sini kan 0 dan 10 itu berarti 0, berarti masih memenuhi. Kemudian kita lakukan running lagi untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini tebakan awalnya misal min 10, di sini adalah 0. Toleransinya sama, maka akar persamaannya adalah min 2. Nah, apabila kita memenuhi syaratnya itu positif semua ya, FA dikali FB ini positif, maka tidak memenuhi syarat. Jadi hasilnya akan sebagai berikut. Lebih dari 0 semua berarti misalnya di sini 3, di sini 5. Dengan nilai toleransi disamakan. Nah, maka nilai A dan B ini tidak mengurung akar karena semuanya positif. Tidak mengurung akar tuh misalnya di sini nilai A-nya positif. Positif. Jadi kan tidak mengurung nilai akar. Kalau ini negatif, ini positif, berarti mengurung akar. Kemudian untuk yang metode kedua yaitu tentang metode Newton-Raphson. Diperoleh bahwa XI tambah 1 ini adalah XI min FXI per F aksen XI. Nah, di sini ada contoh soalnya yang tadi X kuadrat min 4. Dengan metode Newton-Raphson ini diperoleh gitu bahwa ini jika persamaannya ini maka F aksen X atau turunan dari Fx-nya itu adalah 2X. Kemudian tentukan awal tebakannya yaitu tebakan bebas, misalnya 4. 4 ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, hasilnya 12, dan jika dimasukkan ke dalam F aksen hasilnya segini. Nanti dimasukkan ke sini menghasilkan 2,5. Nah, si 2,5 ini diperiksa lagi ke nilai Fxi. Apakah memperoleh nilai 0? Kalau 0 itu bukan akar, jadi harus mencari tebakan lainnya. Nah, untuk metode Newton-Raphson ini diperolehlah kalau misalnya fx-nya ini adalah 2,05, dimasukkan nih ke dalam persamaan fx, x kuadrat min 4 hasilnya adalah segini. Dan belum 0 juga. Kemudian untuk f aksen dimasukkan masih 4,1. Dengan memasukkan ke persamaan tadi diperoleh 2,00x, 2,0006. Nah, ini kan belum nilai 0, jadi masih bisa di evaluasi, dimasukkan lagi ke dalam fungsi fx dan fungsi f aksen x. Maka jika f aksen dapat, fx dapat, dimasukkan ke nilai xi tambah i ini, peroleh 1,9, dapat 2. Nah, diperiksa apakah 2 ini akan mendekati 0. Jika mendekati 0, berarti si angka 2 ini merupakan akar persamaan dari persamaan tersebut. Dibuktikan ke dalam kode program sebagai berikut. Kemudian memasukkan program derivatif. Setelah itu ada
metode Newton Raphson-nya sendiri. Jadi pada mendefinisikan metode Newton Raphson ini membutuhkan f, x, dan nilai toleransi, di mana apabila fx ini lebih melebihi toleransi, maka df dx-nya adalah derivatif dari fx. Nah, kemudian untuk contohnya ini kita memasukkan file dari file Newton Raphson, kita mengimport bahwa mendefinisikan fx terlebih dahulu dengan persamaan x kuadrat min 4. Nah, kita masukkan nilai xi atau tebakan awal akar yang tadi bebas. Kebetulan dalam soal tadi kita tebaknya itu awalnya adalah 4. Kemudian nilai toleransinya tadi 1 kali 10 pangkat min 20. Kemudian kita lakukan running, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, akarnya itu adalah 2.